kalian pikir ini adalah gurun biasa, kalian salah besar. Ini adalah gurun yang sangat mematikan. Kurangnya sumber makanan ditambah predator berbahaya membuat gurun ini menjadi tempat yang tidak aman bagi manusia. Cacing besar yang telah hidup ribuan tahun di bawah pasir. Dia akan menjadi musuh terbesarku di petualangan 100 hari kali ini. Aku akan membangun base, bertahan hidup dan mencoba untuk mengalahkan cacing itu. Hey, day one. Mungkin awal-awal aku pengen jelasin dulu ke kalian. Ada ular. Di sini aku harus hati-hati banget karena hewan-hewan di sini cukup cukup liar, dari mulai ular, cacing, dan cacingnya itu bukan cacing biasa. So, this is my house. Jadi semenjak beredar berita cacing besar itu, warga-warga di sini pada pindah dan aku benar-benar penasaran, aku pengen ngalahin cacing itu. Jadi ini dia rumahku dengan segala persiapan yang udah aku siapin beberapa bulan ke belakang. Jadi di sini tuh udah lengkap dari mulai alat buat bikin senjata, pelurunya, ada juga alat buat bikin pisau. Di sini kita bisa bikin dagger, karambit. Ini buat bikin potion, tempat crafting, tempat ngelebur, ada juga ruang penyimpanan tentunya. Di lantai 2 ini ada kamar, tempat aku tidur dan beristirahat. Rumah ini juga aku bikin rooftop, jadi ini tuh bisa berguna buat mantau area sekitar juga. Ya ini gak terlalu tinggi tapi cukup oke lah buat melihat area sekitar. Mungkin nanti aku bakal bikin tower gitu, watch tower seperti biasa. Hal yang terpenting sekarang adalah makanan. Aku kehabisan stok makanan. Sekarang mari kita fokus mengumpulkan kayu. Kebetulan di sini ada pohon kering yang harusnya bisa aku manfaatkan. Aku kembali ke rumah, olah kayu tadi jadi plank, kemudian aku buat satu buah wooden pickaxe. Oke. Ternyata aku nggak bisa bikin pickaxe dari kayu ini. Ini sakul plank gak tau apa. Tapi gak bisa dibikin apa-apa ini kayaknya. Gak apa, untungnya di depan ini ada pohon juga, pohon palem. Hati. Oke, gak bisa juga. Bikin spear. Gak bisa juga. Kalau gini aku bikin tools kayak gimana ya? Itu kayaknya beda deh. Oh, oke. What is this? Aku nggak tahu ini bangunan apa, tapi gak ada item bagus di dalamnya. Jadi mari kita fokus mengumpulkan kayu. Harusnya ini bisa sih bikin tools. Oh, hi. Hello. Oh my god. Apa itu? Oke. Kita menemukan bangunan. Kayaknya kita bakal explore besok aja. Soalnya dia udah gelap juga. Akhirnya setelah mencoba beberapa jenis kayu, aku bisa membuat wooden pickaxe. Rapikan barang-barang, karena hari sudah malam, aku putuskan untuk tidur. Aku mulai agak kelaparan, so kita harus segera buat tools. Bentar, sandstone bisa dibikin tools nggak sih? Lupa lagi aku, enggak deh kayaknya. What? Ini kayaknya. Oh. Goals kita sekarang cari batu. Ini dia batu. Aku kumpulkan batu cukup banyak sampai pihak Skyku rusak. Ketika mau kembali ke rumah, ada kejadian aneh. Pasir hisap yang juga memberikan efek blindness. Kelihatannya kayak nggak bahaya, tapi kalau timingnya jelek, pasir hisap ini bisa jadi alasan kematianku. Intinya aku harus sangat berhati-hati. Oh. Oke, kayak aku nggak boleh main-main deh. Karena udah punya batu cukup banyak, sekarang aku udah bisa mengupgrade toolsku. Aku juga buat stone spear. Ini senjata yang cukup bagus di awal game. Nice. Kita dapat daging kelinci. Ini sumber makanan yang lumayan oke di awal game. Aku juga nggak tahu di sini ada hewan atau enggak. Kayak domba, sapi kayaknya nggak ada deh. Ular-ular sini juga berbahaya. Aku juga penasaran dia ngedrop apa kalau aku bunuh. Jangan dekat-dekat.
Jadi kalau kita lawan ular, kita harus jaga jarak. Ai. Nope. Nice. Oke, dia gak ngeter apa-apa. Oh ya, aku kemarin nemu bangunan di belakang. Aku penasaran deh. Hai, kepiting. Dia ngedrop crab claw. Remove spins from cactus. Oke. Oh, apa lagi nih? Oh, kelinci. Hup. Oke. Susah juga ya nyari makanan di sini. Kita cuma bisa berharap sama kelinci doang. Aku masuk ke bangunan yang kulihat sebelumnya. Di dalamnya ada beberapa decorated pot yang berisikan brick dan chest berisi item yang gak terlalu bagus. Tapi di chest selanjutnya lumayan lah. Aku dapat diamond dari satu buah smithing template. Ini di tengahnya ada apa ini? Kayaknya ini cuman hiasan doang. Bentar, tapi aku penasaran. Siapa tahu ada sesuatu di bawahnya. Oke, gak ada apa-apa. Apa ini? Tiba-tiba aku menemukan oasis yang di dalamnya terdapat beberapa jenis tumbuhan seperti sugarcane. Bahkan ada bambu. Karena hari sudah gelap, hostel mulai bermunculan. Aku bergegas kembali ke rumah, kemudian tidur. Hari ketiga, aku masak 3 daging kelinci hasil buruan kemarin. Ngomong-ngomong, selain bar lapar, di sini juga ada bar haus yang dimana aku perlu minum, tapi aku nggak bisa minum pakai tangan kosong gitu aja. Aku butuh water kantin dan untuk membuatnya aku butuh 4 kulit. Untungnya di sini aku bisa bakar rotten flesh untuk menghasilkan kulit. Tapi sayangnya ini masih kurang. Ternyata nggak bisa di mix sama kulit kelinci. Solusinya adalah membunuh zombie untuk mendapatkan banyak rotten flesh. Karena ini siang hari, jadi aku hanya bisa menemukan zombie di dalam goa. Aku buat dulu shield kayu. Setelah itu aku pergi ke sebuah goa yang jaraknya sangat dekat dengan rumah. Sebelum masuk, aku juga kumpulkan dulu semua kol yang ada di sini, karena aku membutuhkannya untuk bahan bakar. Setelah itu, aku masuk secara perlahan. Meskipun tujuan utamaku adalah zombie, aku gak mungkin lewatin iron ini. Karena sudah malam, aku kembali ke atas dan mencari zombie di permukaan. Oh. Bentar, zombie di sini kok dikit banget ya? Oke, itu dia. Sekarang kita bakal berburu zombie. Ada yang bawa pedang. Oke. Oh. Ular ini kadang gak kelihatan ya. Akhirnya aku bisa buat kantin. Isi dengan air dan sekarang aku masih harus buat water purifier. Salah satu materialnya adalah copper ingot. Jadi aku pergi ke gua sebelumnya untuk mengumpulkan beberapa copper. Ketika mau kembali ke rumah, aku melihat sesuatu yang aneh. Oh. Apa itu? Oh. Oh. What? Oh my god. Look at. Aku nggak salah lihat. Tadi aku lihat cacing putih yang terus melompat dan masuk ke dalam pasir. Dari informasi yang kudapatkan dari mantan warga gurun, makhluk ini dikenal dengan nama Deathworm. Cacing ini hidup di bawah pasir dan sering keluar masuk permukaan. Pergerakannya itulah yang membuat cacing ini sulit untuk diserang. Ukurannya bervariasi, mulai dari yang hanya beberapa sentimeter hingga bisa mencapai sekitar 20 meter. Semakin besar ukurannya, semakin besar juga damage yang dia berikan. Dia bisa membunuh hanya dengan satu serangan. Artinya mustahil banget kalau aku ngelawannya pakai pedang. Jadi solusi satu-satunya adalah dengan membuat senjata api. Sekarang aku lebur dulu raw copper yang kudapatkan sebelumnya. Ngomong-ngomong, iron ingotku juga lumayan banyak. Aku buat iron pickaxe, 1 buah ember. Sisanya aku buat armor seadanya. Copper ingot kita udah matang. Sekarang kita bakal bikin water purifier. Karena itu penting banget biar kita bisa minum air bersih. Cara bikinnya itu 3 plank, 2 kaca, 3 copper. Nice. Bentar. Kayaknya aku taruh sini aja deh. Aku pergi dulu keluar untuk mengumpulkan kayu. Bakar di furnace agar berubah menjadi charcoal. Berguna sebagai bahan bakar untuk water purifier ini. Setelah airnya selesai dibersihkan, sekarang aku bisa minum airnya. Hari kelima, aku berkeliling dan melihat desert temple dari kejauhan. Di sini juga terdapat banyak sugarcane. Aku masuk ke bawah dan aku harus sangat berhati-hati karena ada trap di bawahnya. Di dalam chestnya aku dapat banyak item cukup bagus.
Aku juga dapat kepingan pedang. Mungkin ini bisa aku gabungkan. Aku kembali dulu ke rumah, rapikan dulu barang-barang, dan ternyata benar aja. Aku bisa menggabungkan kepingan ini menjadi pedang utuh. Oke, this your blade. Ini damage-nya kecil banget, cuman 4. Bahkan masih gede stone sword. Cuman ini tuh lihat attack speed-nya 30, buset. Berarti cepat banget dong. Nanti kita tes deh. Terus aku juga kemarin dapat part buat hammer, palu. Wow. Ini damage-nya gede banget 9, cuman attack speed-nya 1. Oke, so kayak aku mau nanam dulu ini deh. Kita bakal perbanyak dulu sugar cane karena ini bakal berguna banget nantinya buat bikin kertas, buku, terus kita bakal bikin bookshelf. Untuk sementara kita nggak bakal terlalu bikin yang bagus-bagus banget. Kita bakal bikin farm yang basic aja. Oke, kayaknya segini udah cukup. Yang penting nanti aku harus rajin-rajin panen biar cepat banyak sugar cane-nya. Di malam ini aku begadang untuk ngetes seberapa bagus pedang ini. Oh my god, oke. Ngomong-ngomong ini udah pagi by the way, aku begadang semalaman gak kerasa. Tapi ini beneran OP sih. Cuma tetap aja aku pengen bikin pistol guys, karena kalian bisa lihat cacing kemarin yang gede itu yang putih. Kelihatannya cukup berbahaya, jadi kita bakalan bikin pistol aja. Di sini ada banyak pilihan senjata api. Untuk membuatnya membutuhkan cukup banyak iron, so aku bakal mining. Aku juga upgrade dulu shield kayuku menjadi iron shield. Dilanjutkan dengan membuat backpack. Ini adalah barang yang akan sangat membantuku ke depannya. Cuman masalahnya itu slotnya dikit banget. Ini cuma ada 3 baris tapi nggak apa-apa lah. Ini bisa di-upgrade sebenarnya, cuma nanti aja karena materialnya lumayan mahal ya buat upgrade tas. So, sekarang kita bakalan pergi mining, cuman kalian bisa lihat makananku habis. Jadi kita bakal berburu dulu kelinci. Karena untuk saat ini kayaknya kelinci doang ada yang gampang bisa aku dapetin. Kayaknya buat berburu kelinci biar lebih mudah aku butuh tombak. Aku pengen buat diamond javelin, so kita bakalan bikin pole. Terus 1 diamond. Oke, ini dia. Diamond javelin. Ini tuh sama kayak tombak sebelumnya. Cuman kalau javelin ini tuh ada 4. Jadi ini lebih enak sih harusnya. Nice. Aku juga kayaknya gak bisa terlalu banyak lari-lari karena biar menghemat. Oh. Sumpah. Ular di sini tuh nggak kelihatan. Mungkin karena warnanya sama kayak pasir, jadi mereka nggak terlalu kelihatan. Di tengah pencarian kelinci aku malah menemukan oasis lagi. Kali ini di dalamnya terdapat carrot, wheat, bahkan aku menemukan semangka yang dimana ini bisa jadi makanan sementara untuk saat ini. Setelah itu aku kembali ke rumah, kemudian tidur. Semangka-semangka ini sepertinya udah cukup untuk perbekalanku selama mining. Sekarang aku akan pergi ke gua sebelumnya. Wow. Cacingnya kah? Tiba-tiba muncul getaran hebat dari bawah pasir. Aku nggak tahu ini apa. Oh my god. Wow. Oke. Oh. Rumahku. No. Kalian bisa lihat, cacing itu sangat besar dan benar-benar gila. Bahkan dia menghancurkan rumahku. Sandworm. Dia telah hidup ribuan tahun di bawah pasir. Tidak diketahui persis karakteristiknya karena ini adalah pertama kalinya lagi dia muncul ke permukaan setelah ratusan tahun. Sepertinya cacing itu udah pergi, tapi dia meninggalkan kekacauan di rumahku. Dia benar-benar menghancurkan rumah yang sudah aku bangun selama ini. Aku semakin berambisi membunuh cacing itu untuk balas dendam. Sepertinya area ini sudah tidak aman lagi. Aku akan mengambil barang-barang yang masih bisa kumanfaatkan nanti. Tujuanku adalah pergi jauh dari area ini, membangun pangkalan besi yang kuat, dan membalaskan dendamku. Semuanya hanya pasir, kaktus.